nggak cuma itu doang. Ini Khalid ini emang tipikal hero yang bisa dibilang kalau 1v1 dia anti ganking. Dia kan bisa dibilang nanti bisa ngebalikin dengan tornado desert. Yep. Terus kalau misalkan sisi powernya udah keluar, dia langsung send guard aja. Dia langsung hormat set. Nge-heal. Ngedep, Pak. Langsung ngedep kayak anak gaul sih gitu, Pak. Ya. Enak kau. Kayak anak gaul gitu ya. Udah kalau begitu nih teman-teman. Tunggu, rubah dulu cara berbicara. Jadi buat teman-teman semua. Di bawah nge-cash. Buat teman-teman semuanya pokoknya langsung aja. Sekarang Di kolom komentar hashtag BTRWin atau hashtag GeekFamRevamp. Dan jangan lupa buat kolom komentar ramaikan buat kalian juga komen positif. yang mau nitip salam atau pantun bisa diramaikan. Tutup semua komen saran negatif semua kita dengan pantun-pantun terbaik, titip salam terbaik karena bakal dibacakan oleh Pak Pulung, KB dan juga Ranger Mas. So, kalau Mas akan mengawal di match pertama kali ini, Bigetron Alpha akankah menumbangkan GeekFam yang berada tepat di atas klasemennya ataukah GeekFam yang tetap akan berada di peringkat keempat dan juga mendapatkan poin-poinnya. Ke pasar minggu beli kain pel. Cakep. Malam minggu ya nonton MPL. Oh, ke pasar minggu main pel. cakep. Gak apa-apa, beli pel aja. Oke. Oke. Kita langsung masuk saja ke dalam Baik in-game. ya. Ini dia, GeekFam versus Bigetron Alpha. Program to win. Iya. Jadi teman-teman nanti kalau lagi kita lagi nge-cash, wah. Oh, wow. What happened Ayana? Sabar, Kita sabar. lihat first blood tercepat kali ini di MPL Season 7 sudah dilakukan. Dan bahkan Brans sendiri nggak bisa menjaga pergerakan dari tim GeekFam. Harusnya Brans bakal memilih untuk ke clear lane, bener banget. Yang udah gue duga Brans bakal langsung ke clear lane lagi karena posisinya nggak baik banget ketika seorang Brans ditinggal. Sedangkan di sisi lain Renvi-nya Sakaratul Maut melawan seorang Baxia. Yoi, Renvi pun bergerak ke bagian atas sepertinya mereka ingin bergabung karena teman-teman tapi tidak. Orange buff lain menjadi sasarannya di bagian tengah. Max Oke. masih berusaha seorang diri, masih bisa kabur. Bener-bener ini Adam, bener-bener dia birahi sekali dengan adanya seorang Max. Bakal dikejar begitu saja. Permainan dari tim GeekFam terlalu agresif dan bahkan membuat tim Bigetron Alpha sedikit terkaget-terkejut, heran-heran. Ini kayaknya gameplay teragresif mereka nggak sih? Iya, teragresif mereka karena mereka sadar Karinya nggak bisa dikasih nafas. Yep. Karinya dikasih nafas, ini bakal berat untuk tim GeekFam-nya di late game nanti. Dia punya WON pasti, dia bakal juga di cover habis-habisan. Dan salah satu yang bisa numbangin dia adalah Frieza. Dan ternyata lihat di special dan oh my god, rotationnya dengan damage yang cukup besar memberikan impact di arah mid lane. Membuat Frieza harus pulang terlebih dahulu. Meanwhile Zeus mengawal pergerakan di arah bottom lane atas Renvi. Udah ada Mountain Shocker yang dikeluarkan. Ada satu buah panah Asmara, gak kena siapa-siapa. Iya, tapi untuk kali ini Freeze-nya balik dengan adanya flame shot yang digunakan. Akankah kita nanti bisa melihat bagaimana aksi-aksi flame shot, tapi tertarik sudah Zonsnya, bisakah langsung dihilangkan? Masih bisa kabur. Dengan untuk adanya Zun. jungle tadi menyelamatkan seorang Zeus karena kalau semua Shuriken masuk ke arah Zeus itu mungkin beda cerita. Kali ini Brans bakal coba fokus menuju ke arah Turtle di arah bottom lane. Meanwhile di arah mid lane Baby bersama dengan Frieza bakal coba untuk datang. Matt membuka posisi para pemain dari tim GeekFam di sana. Zeus bakal coba dimakan dan ternyata bakal langsung tumpah begitu saja. Baby udah dapetin satu tapi ternyata gak jadi. Yang di sisi lain Rainbow harus hilang. Rainbow mencoba bertahan. Ada miss kami dan bakal dapetin satu lagi. Dua harus hilang dari tim Bigetron Alpha. Wah. Adam pun balik lagi ke dalam timnya. Quicksand tepat berada di depan dari pit Turtle yang ada. Dan untuk sekarang Turtle-nya akan menjadi milik dari GeekFam tanpa diambil ternyata. Ya, dua-duanya nggak punya retri by the way dari Nggak, Brans atau bahkan Baby-nya. Dan bahkan kali ini sebenarnya ada sebuah keuntungan sih diambil sama Renvi. Kenapa gue bilang Renvi? Karena Renvi bakal lebih sustain. Iya. Melawan seorang Baxia. Kalaupun diambil sama seorang Frieza, itu kayaknya agak sedikit wasting di early game seperti ini. Memang poke damage-nya bakal lebih besar. Cuma menurut gua ini bakal lebih bener-bener impact banget kalau dipakai Renvi. Lihat, dia berani banget karena dia tahu ada buff Turtle. Di depan sana ada Zeus. Kayaknya belum level 4 Pak Pulung. Belum punya The Way of Dragon. Oke, kayaknya pun masih struggle aja di bagian tengah. Masih ada pergerakan Sylvananya kalau dari minimap kita lihat udah mulai masuk ke bagian tengah untuk Uranus sendiri. Pede banget coy. Gua punya buff Turtle, gua masuk, gua punya absorb tambahan, nikmat banget. Tapi gak bisa sih kalau seperti ini Renvi. Karena lihat cooldown dari Purify-nya masih cooldown dari seorang Renvi. Dari sisi lain ada Zeus di tengah. Benar-benar mengawal pergerakan dari para pemain tim Bigetron Alpha. Yang sedikit aman adalah Adam. Lihat, Adam enak banget melawan seorang Max. Bakar clearing
kiri minion. Lebih cepat Adam, makanya tadi Adam bisa cepat bantu ke arah Turtle, Profesor dan juga Papulung. Ya, Oke. kayak kalau kita ngomongin masalah hero untuk counter Benedetta, nggak cuma kayak Khalid ya, Balmond juga bakal menangin banget dari laning phase-nya. Karena damage-nya lebih sustain dan bahkan kalau untuk clearing minion, dibilang Oke, lebih cepat. berhasil menangkap satu. Kayaknya tertangkap di sana. Dua F-Dragon belum dikeluarkan. Tapi menunjukkan suara Baby. Dua F-Dragon yang bangun freestyle dulu, bos. Lihat, Baby harus tumbang dengan freestyle dulu, bos. Dari seorang Kayaknya berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dan lihat, dari kedua belah tim melakukan taunting in real life, Pak Pulung. Wow, pagi-pagi udah ada freestyle Pak ya. Dan itu pun langsung menghasilkan satu hal yang sangat luar biasa. Satu core utama dari Geek Farm udah berhasil diambil oleh KY, langsung ditendang punggungnya Pak. Bukan cuma itu Pak, pagi-pagi udah siapa yang nice? Siapa yang nice itu dia. Itu dia Itu sih sebenarnya. sebenarnya poinnya Pak Pul. Tapi kalau dari segi itemnya nih, kayak Freeze nih. Oke, Frieza bakal coba ditumbangi, tapi coba dikagetkan begitu saja. Kayak berada di garis depan seperti para pemain dari tim Geek Fam. Sedikit demi sedikit bakal ditekan. Dipukul mundur sini. Dipukul mundur. Renvi udah mulai datang. Brans menuju ke arah sebuah Turtle terlebih dahulu. Mau tes akan telah dibuka para pemain dari tim Geek Fam. Menuju ke arah seorang Brans. Brans ditembak begitu saja. Gak peduli apapun yang terjadi. Turtle dia bakal ditinggali dan bahkan duel dengan seorang Baby dan KYY. Berhasil ditumbang. Dan lihat Bransnya harus termakan. Nggak ada yang menempel Brans. Renvi pun masih survive di arah bottom lane. Dan bahkan 2 orang dimiliki oleh Bikiton Alpha menghilang. Tapi untuk Baby-nya dapet Turtle Geek Farm, untung gede untuk kali Karena ini. di kick Baby-nya nggak ada follow up damage sama sekali. Bahkan Rainbow damage-nya terlalu besar. Ada dengan Registration yang execute. Israel. Execute Israel telah dikeluarkan oleh para pemain dari tim Geek Fam. Meanwhile, Zone harus ditumbangkan, ditukar 1. Kali ini masih tetap nggak adil kalau menurut gua. Kenapa? Mereka udah kehilangan Brans, mereka kehilangan Rainbow. Ditukar dengan seorang Zone saja, itu literally nggak adil. Wah. Total 3 ya Profesor KB hilang dari Bigetron Alpha. Ya, ditambah perbedaan level yang sudah mulai signifikan sih. Baby bahkan udah level 9 setelah nanti Purple Box-nya diamankan. Tapi Adam, aku sempet kaget ngelihat heptasis tadi dari Adam ketika first item ternyata bukan Bloodlust X, ternyata malah heptasis. So, makanya nggak kaget ketika melihat Rainbow yang tiba-tiba di hit, 1 kali hit langsung dia di-execute juga dengan cepat. Dan lihat, damage-nya. 1 kali poke damage dan Baby hampir saja terpick up kali ini. Sehingga Bigetron Alpha menuju seorang KY, damage terlalu sakit. Dan bahkan dengan otak. Berhasil mendapatkan seorang KY di depan sana. Sepertinya ada satu momen yang hilang tadi ya. Ada satu jet kundo yang nggak terkena nih ke arah dari Sunsin dimiliki oleh Geek Farm ID, sementara di bagian bawah Renvi pede banget untuk menghilangkan ke arah outer turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ada satu lagi wave minion yang udah akan langsung dihilangkan. Sylvana di bagian atas mulai bergerak, tapi untuk sekarang sepertinya akan ada sebuah lompatan indah untuk bisa menangkap ke arah player dari Bigetron Alpha. Bisa dibilang kali ini dari tim Bigetron Alpha bener-bener dibalikin keadaannya. Adam pun dia kenapa pakai heptasis? Karena dia pengen 1 kali golokan pertamanya. Bener-bener ngeburst seorang Max. Dan duel yang belum dikeluarkan. Sudah ke arah yang salah dari seorang KYY. Masih ada Baby dengan panas parahnya. Rainbow damage-nya udah lumayan sakit. Rainbow yang bukan pelangi udah mulai bersinar nih Pak Pulu. Rainbow yang itu Pak ya. Ini langsung diturunin aja noh, kembang api turun dari atas, langsung hujan api seperti gitu aja. Brans sendirian aja, untungnya masih ada Benedetta yang berdekatan dengan dirinya, masih bisa selamat ke bagian belakang. Tapi dari minimap kita lihat lagi Renvi. Renvi bakal coba masuk, bakal coba ditabrak begitu saja. Purify dia dikeluarkan, tapi Renvi hampir tertumbangkan kali ini. Terlalu birahi bahkan, hampir saja Renvi ditumbangkan di sana. Ada Baby yang berhasil mendapatkan 1 buah turtle tambahan. Brans hampir tertangkap dengan 1 buah kandang dari Zuns. Imperial Justice-nya masih bisa dihindari. Masih bisa dihindarin, tapi apa yang dilakukan oleh Renvi tadi cukup baik karena dia bisa membuat 2 orang ngejar ke arah dirinya dan ada beberapa player yang gak bisa mendekatin ke arah Turtle. Ini menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Geek Farm ID. Betul banget, dari Geek Farm ID setelah mengamankan 22.000 gold di menit yang ke-7. Posisi yang tidak cukup baik, tapi Brans di late game bakal benar-benar berkuasa. Tapi karena kita tahu dia adalah seorang carry, butuh waktu yang lama, farming yang cukup lama. Bahkan dengan posisi jungle-nya seperti ini aja, carry nggak punya escape skill mechanism, Profesor. Iya, kalau sekarang sih mau nggak mau harus main bener-bener high ground banget dari teman-teman Bigetron Alpha, atau minimal mereka harus mempertahankan bagaimana mereka punya mid lane turret. Kalau misalkan ini hancur,
Geek Farm invade jungle-nya makin lebih gila lagi sih. Ada Adam, ada Zun, sisi powernya luar biasa. Oke, satu panah aja seperempat darah ke seorang KYE. Bayangkan kalau KYE-nya terkena basic attack dari melee dari seorang Baby, bakal coba dipaksa di sana. Fokus ke arah turretnya, sudah harus dilangkah begitu saja. Ternyata yang ditangkap oleh seorang Max terlalu besar di depan sana. Tidak ada yang mengcover. Max final blow, nggak ada yang kena. Ada masih ada I can show you the world dan bakalan the well trigger dengan freestyle dulu bot. Kali dapetin satu momen tambah DJ kali itu ada Floral Sumba Papolo. Yap. Wow, double kill berhasil didapatkan oleh Kagura. Baik banget. Udah hal yang menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Geek Farm akan menjadi sebuah kerugian yang lebih lagi. 1 ditukar 2. Dan satu orang itu adalah Adam. Tapi untuk Renvi masih ngejar lagi, mukul mundur ke arah Benedetta-nya. Bakal coba diinvasi para pemain dari tim Geek Fam. Kali ini berhasil mendapatkan satu purple buff lagi. Max bakal coba dikatin begitu saja. Renvi di depan sana. Ada basic attack dikeluarkan. Baby hanya ada mengcover. Frieza di sini udah mempotong. Max mau kemana? Enggak boleh pulang. Mau jadi goyah. Final blow. Alexander masih bisa dihindari dengan satu buah lead dari seorang Frieza. Waduh, mereka dikepung dari beberapa lane yang dimiliki oleh Big Bang Alpha. Ini dia ada Mandiri Lord Camp. Lord kita udah nongol. Pertempuran antara Renvi dan Max kali ini langsung terjadi setelah adanya perubahan lane yang dilakukan oleh Renvi dan juga Adam. Meanwhile di arah bottom lane sepertinya para pemain dari tim BG Tronava mencoba untuk mengcover Lordnya. Sedangkan di arah top lane masih coba baku hantam. Ini nggak bakal bisa selesai karena terlalu tinggi dari kedua belah pihak dan harusnya Max yang bisa ditumbangin, tapi KYE termakan begitu saja di arah mid lane oleh seorang Frieza, Baby dan juga Zones. Pengawalan cukup baik dari seorang Frieza terhadap seorang Baby. Renvi fokus di lane-nya, meng-cutting minion supaya bisa membantu para pemain dari tim Geek Fam menuju ke arah Lord yang pertama. Wow, again and again KYE tertangkap. Apalagi yang terjadi di sana? Kita lihat ada sebuah teleportasi yang dilakukan. Enggak, ternyata di reset lagi Lordnya, payung dilemparin ke arah rumputan yang baru aja hadir di Land of Dawn. Emang beda instingnya pro player ya, walaupun di situ nggak ada, dicek bro. Dicek dulu dia Pak. Tahu, karena dia tadi ada dengar ada suara teleportationnya. Dan di arah top lane Max masih terlalu jauh, ini saat yang tepat untuk tim para Geek Fam untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Di arah sini, di reset kembali, mereka tidak mau greedy. Ada Frieza di depan sana untuk memberikan informasi terhadap para pemain tadi tim Geek Fam. Udah ada KYE yang mencoba untuk masuk ke arah backline dari tim Geek Fam. Yoi, di bagian tengah lagi dan lagi untuk kedua kalinya Lord di PHP-in. Di chat secara insentif tapi ternyata di ghosting habis-habisan. Inilah yang terjadi. Lordnya pun harus masuk ke dalam pitnya lagi. Pergerakan dari masing-masing player udah kembali normal. Max-nya ada di bagian lane yang dia milikin dari awal. Bahkan untuk Renvi sekarang masih tetap berada di atas walaupun masih belum bisa menyentuh ke arah satu outer turret yang ada di area top lane. Ini head to head untuk jungler dari kedua belah pihak. Di mana posisinya dari Bebiu berada di posisi ke-7 dan Brans di posisi ke-9. Tapi dari gold per menit ternyata Brans masih bisa dikalahkan dari seorang Bebiu dan kill participation memang Brans selalu ada di setiap poin kill yang didapatkan oleh tim Bigtron Alpha. Yoi, nah untuk ketiga kalinya kayaknya numpang parkir doang di situ Bang ya. Parkir doang kita di sini Bang ya. Oke, sangat telah dibuka, ada wave menuju ke arah seorang Zeus di sana. Masih ada flicker, masih ada otok-otok. Dan bahkan BBW di zoning out Renvi kali ini bakal coba di takedown. Dan ternyata masih ada Purify yang menyelamatkan dirinya. Ada pasangan execute, tidak berhasil. Dan harus pakai satu buat Jet Gundo. Renvi masih bisa bertahan di arah sana. Shot skill cukup banyak dikeluarkan oleh para pemain dari tim Bigtron Alpha. Renvi masih bisa bertahan dengan segitu banyaknya damage yang masuk. Ini akan menjadi sebuah kerugian lagi yang dimiliki oleh Bigtron Alpha. Beberapa source heal tadi kalau dimanfaatkan ke arah hero yang lain ya mungkin akan menjadi sebuah keuntungan. Tapi ternyata hal yang dicoba oleh Bigtron Alpha tadi masih belum membuahkan hasil. Lordnya dicolek, Baby-nya kali ini udah memberikan damage-nya ditemanin oleh Adam yang pastinya tebel banget. Max di bagian tengah udah mantengin lihat aja. Kali ini ternyata percobaannya berhasil dari seorang Baby. Water Circle telah dikeluarkan untuk mengecek para pemain dari tim Bigtron Alpha. Ternyata Lord nyata ada kontes di atas menit 12. Ini harusnya menjadi Lord kuning, Profesor. Ya ini udah menit 12 ke atas, enhance tentunya untuk Lordnya. Dan bahkan mungkin nggak bakal mengincar ke arah inhibitor turret karena belum ada inhibitor turret yang ditumbangkan. Yep. Meanwhile bottom lane, kalau mau dihancurin untuk Geek Farm, sekaranglah saatnya sebelum Lord yang ada di bottom lane. Cuma kalau misalkan untuk men-take down Renvi, ini memang agak sedikit PR ya, walaupun dia tidak memiliki satu buah Oracle, tapi dia punya Winter Truncheon sekarang. Yes. Dia makin sulit lagi untuk ditumbangkan, makin gampang lagi untuk buying time. Nanti follow up-nya ada Adam, ada Zuns, bahkan Freeze.
Jadi kayak 3 hero loncat, ini bakal jadi disaster banget buat teman-teman Bigetron Alpha. Tapi di arah soul plan, Renvi bakal mengawal pergerakan dari Super Minion melawan seorang Max. Dan Max kayaknya nggak cukup kuat untuk menahan semua itu. Di arah bottom lane dari seorang Baby masih mendapatkan satu buah turret. Mountain Shaker telah dibuka, Vision semua terlihat. Brans bakal coba dipanah, Asmara nggak berhasil mengenai ke jantung. Tapi ternyata ada satu buah yang berhasil jatuh menuju ke arah seorang Max. Max terkena damage kebaca langsung dihilang begitu saja. Dan ada semua damage dari seorang Frieza. Meanwhile ada Max Sakarto Mount Raging Sandstorm ke arah belakang untuk kabur. Dan dua harus hilang. Para pemain dari tim Bigetron kali ini mencoba untuk mendapatkan satu tambahan lagi. Duel mereka telah keluar, Purifying dan KYY ditukar begitu saja. Ada trade kill yang dilakukan 2 untuk 2 dari Bigetron dan juga Geekfam. Tapi posisinya kali ini mereka masih punya Super Minion dari tim Geekfam ID. Wah, sebuah percobaan lagi dari KYY tadi ya. Oke, dikejar kah? Enggak, ternyata masih cukup jauh. Mereka pun langsung balik lagi ke arah inhibitor turret yang mereka miliki. Mereka kira menuju ke arah sana, tapi ternyata untungnya Baby dan kawan-kawan ke arah kiri. Kalau misalnya mereka di arah kanan, itu mungkin beda cerita. Renvi lihat langsung masuk ke arah belakang. Dan Brasnya dituju. Brad gak peduli apapun yang terjadi. Rainbow sudah hilang. Gak ada pengawalan yang ketat dari pas Brad kali ini. Bahkan Baby-nya Treslos ke arah yang salah. Ditabrak begitu saja dengan ada satu buah roda gerigi dan ditumbangkan. Max sudah punya Hunter Strike di menit yang ke-14 40. Satu inhibitornya emang pecah, tapi ternyata ada sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit miss yang dilakukan oleh Bebu. Dia menabrakkan dirinya ke arah ban yang lagi muter-muter kayak begitu. Remuk sudah badan Yisansin Profesor KB. Iya, tapi ditambah dengan balik lagi late game untuk Kari ini memang sangat mengerikan. Dan mau tidak mau harus di cover habis-habisan. Karena kalau misalkan Brans di zoning out kayak tadi, Brans nggak bakal bisa ngedeal damage ke siapapun dari Geekfam. Yes, bener banget. Tapi Brans kali ini harus dikawal habis-habisan. Bahkan Rainbow tadi merelakan jiwa dan raganya untuk seorang Brans. Ini butuh pas pam Brans. Pas pam Brans, Pak. Brans, Daripada yes. kalau menurut gue sih, daripada Bransnya emang terus dipepetin seperti itu. Bisa nggak sih dari Bigetron apa nih dari 4 player lain yang mereka yang menyerang, Pak? Karena dari menyerang situ, Karena- Bransnya memiliki satu posisi yang enak banget di bagian belakang. Dari tadi Renvi ini pepet terus, Pak. Ada satu sih, terus. ada satu sih yang menurut aku ini Apa? sedikit mungkin bisa diambil dari Bigetron. Ini kayaknya udah nggak bisa inisiator lagi. Ini Ya, kayaknya udah nggak bisa satu. inisiator lagi. Yap. Jadi kalau bisa, Cover. kayaknya tempel aja seorang Brans dan para pemain tim Geekfam itu sebenarnya nggak bisa terlalu masuk. Karena mereka punya seorang Loi. Oke. Yes, jadi mereka memaksa tabrak, itu bakal digabungin sama si Rainbow. Siapapun Ya, malah- yang menabrak habis-habisan juga ada coba ya. Malah sekarang permasalahan utamanya karena mereka punya Baxia dari Mat. Ya. Malah harusnya Mat yang tahan badannya di depan. Yes, bener Jadi banget. jadi ya kayaknya bakal berada di belakang. Either dia mau cover Rainbow or Brans. Menurutku dia ada punya 2 pilihan yang bisa dibilang Iya. worth lah untuk tim fight-nya. Karena Rainbow juga sisi powernya luar biasa banget. Lihat, di sini juga udah punya Necklace of Durance. So Necklace of Durance yang bakal ngebantu bagaimana Tapi- Renvi ditumbangkan. Tapi kalau misalkan untuk sekarang, Freeze sih yang bakal jadi PR. Karena Tapi gini, udah punya Profesor. penetration. Kalau menurut aku ya, ini kalau misalnya mereka udah taruh Baxia di depan yang seperti Profesor bilang, mereka nggak boleh lepasin terlalu lama. Iya. Karena Baxianya itu bakal lembek banget. Benar. Bukan hanya lembek, kenapa gue bilang lembek? Pertama lihat dia itemnya nggak terlalu kuat untuk menahan seorang Baby. Dan di sini ada The Wild Dragon yang bagus dengan flicker dari seorang Zeus, ternyata gak berhasil. Satu di take down, gak ada take dari para pemain dari tim Geekfam. Bahkan kali ini ada lot yang terbuka, kerugian yang luar biasa. Mati bakal coba ditabrak, bakal coba dipanah dia, begitu buying saja. time. Hanya buying time dari seorang Matiar bottom lane. That's Gak it. mau lagi melanjutkan. Cukup dapat satu, setidaknya ini akan menjadi daya dobrak mereka. Maju perlahan ke bagian depan, Lordnya udah terlihat, Lordnya udah Lord kuning, ada teleportasi yang dilakukan 3-4 Oh, 4 halo. orang. Electro final blow-nya langsung ke arah Frieza. Oh Frieza pasti my bisa God, mengkocek. Frieza dikocek begitu saja. Tapi ternyata damage nggak bisa terlalu lama. Brand ditumpangin dengan Slack Kill. Brand harus hilang di arah sana. Para pemain dari tim Geekfam lihat dari belakang. Ditujukan seorang Rainbow. Gak peduli apapun yang terjadi. Dikawal begitu saja. Dapat didapatkan dengan kolok dari seorang Adam. Baby bakal coba numbangin main juga di sana. Ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Wow, dan wow. Yes, wow. Ini luar biasa sih Geekfam. Benar-benar luar biasa. Satu orang dari Geekfam direnggut, mendadak 3 dari Bigetron Alpha hilang sekaligus, Pak. Masalahnya ketika dia menggocek Frieza, dia bener-bener short skillnya banyak yang keluar. Dan lihat Rainbow-nya pun gak bisa pulang lagi. Nggak bisa itu bener-bener kayak banyak banget yang di waste. Way of Dragon udah dikeluarkan tapi Freeze masih punya Flea. Habis itu dia Yin yang Gathering. And then yang diberikan sama Freeze ini buying time-nya kejutan ya, emang bener-bener mahal banget buat Geekfam. Yes, bener banget. Dan lihat sampai purple buff-nya bakal dikasih ke arah seorang Freeze ya harusnya. Baby udah punya satu buah
Purple buff. Lihat Baby berani banget dari garis depan. Kenapa? Karena dia tahu ada Adam yang bakal mengawal. Satu buah red buff udah diamankan. Aletonya terlambat kali ini. Hanya untuk bisa clear minion saja satu wave. Kayak damage terlalu besar. Papal terlambat sudah mulai masuk. Potensi sekarang dikeluarkan. Fokus sekarang mid lane-nya. Durida inhibitor sudah hilang. Udah ada immortality tapi di sini kayak berani dengan depan. Redmi menembel seorang berat. Gak peduli apapun yang terjadi. Habis saja ditumbangkan begitu saja. Imperial Justice. Dua of Dragon. Masih tadi hindari. Dengan Threshold-nya. Bahkan kayak harus hilang. Immortality-nya pecah begitu saja di tengah sana. Max hanya clearing minion. Untuk para pemain tim Geek Fam biar gak masuk. Tapi terjadi di sini damage terlalu besar, masa kertompal, Farmon hilang, ini bencana, Bigetron kehilangan 3 player, dan bahkan Brass almost is never enough, Papulo. Iya, ini sedikit lagi dan kemenangan hadir untuk Geek Fam ID. Wow, What a play dari Baby. Tiba-tiba dia punya Winter ketika 1v1 situation sama Brans di bagian bottom lane. Benar Dia banget. tiba-tiba mencoba untuk nge-kiting. Minionnya masih berjalan karena dia tahu Kari ini adalah tipikal single target. Tiba-tiba ketika true damage-nya keluar pelan-pelan 1v1, langsung keluar Winter Launcher. Hanya untuk membuying time dan menghindari damage daripada seorang Brans. Dan ketika Winter tentunya Brans harus memilih untuk mundur karena follow up damage dari teman-teman Geek Farm langsung masuk semuanya ke arah Brans.